Salam revival, salam kebangkitan. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan Zoom maupun yang ada di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Kita sedang bersama-sama dalam ibadah hari Minggu secara online 22 Oktober 2023. Ya, terima kasih untuk semua tim multimedia dan para pelayan Tuhan yang sudah menyajikan dan mempersembahkan ibadah secara online ini. Ya, saya percaya apa yang dikerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih di bulan Oktober, tema kita adalah Heaven Witness. Bagaimana kita mau Tuhan pakai untuk menjadi saksinya, yaitu saksi surgawi. Sekarang kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita akan baca bersama-sama kembali ayat ini, dan kata kamu kita ganti dengan nama kita masing-masing. Mulai dari ayat yang 9 ya. Jadi kalau ketemu kata kamu, ganti dengan nama kita, dan kemudian tangan kanan kita taruh di dada kita. Ya, 2, 3. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10, saya yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, saya beri judul renungan pada hari ini, Tuhan memilih umat-Nya untuk memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan. Perhatikan kata memilih. Bapak Ibu sekalian, ayat yang baru kita baca itu bukan untuk orang lain, tapi untuk saya, untuk setiap kita, untuk saya yang ada di ruangan Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Bapak Ibu sekalian, kita ini semua adalah pilihan Tuhan. Pertanyaannya, kalau Tuhan yang pilih, bisa salah atau enggak sih? Halo? Kita semua adalah pilihan Tuhan. Saya adalah pilihan Tuhan. Bapak, Ibu semuanya adalah pilihan Tuhan. Saya mau tegaskan, kalau Tuhan yang pilih, tidak mungkin salah dan tidak bisa salah. Mengapa? Karena Tuhan itu bukan mitos, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu bukan dongeng, Tuhan itu bukan ada di cerita-cerita, tapi Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Tuhan adalah Allah omnipoten, omnipresent, omniscient. Tuhan adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Jadi kalau Tuhan memilih kamu dan saya, memilih saya dan kamu, memilih kita semua, pasti Tuhan tidak pernah salah. Yudas Iskariot dan murid-murid Tuhan yang lain itu dipilih Tuhan. Meskipun pada akhirnya kita tahu Yudas Iskariot itu dia
menyangkal Tuhan, bahkan menjual Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak salah memilih Yudas Iskariot. Tinggal sekarang bagaimana ketika Tuhan memilih kita, apakah kita mau meresponi dan menerima pilihan Tuhan? Kalau kita melihat Petrus, ya, saya senang beberapa waktu yang lalu ketika Ibu Pendeta Ruth Julia khotbah tentang Petrus, kemudian ada pertanyaan dari jemaat dan kami ngobrol di dalam telepon, ya kan? Kemudian pertanyaannya begini, Petrus itu kan sudah melihat demonstrasi kuasa Allah. Bahkan Petrus itu bisa berjalan di atas air. Kenapa kemudian Petrus bisa menyangkal Yesus sampai 3 kali? Wah, saya bilang ini pertanyaan keren banget, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak salah memilih Yudas Iskariot, Tuhan tidak salah memilih Petrus, Tuhan tidak salah memilih saya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kemudian ada orang yang tidak mau meresponi atau bahkan setianya seperti Petrus dan Yudas setengah-setengah, ya kan? Tapi Petrus luar biasa. Kemudian Petrus bertobat dan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tetapi sayang sekali Yudas mati kemudian bunuh diri. Ya, itu adalah pilihan-pilihan daripada setiap orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukankah Tuhan memberikan kepada setiap kita itu adalah free will. Hari Kamis kemarin, Ibu Pendeta Indri Pardede, luar biasa. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan, bahwa ternyata Tuhan memilih burung gagak yang hitam, yang jelek itu menjadi alatnya, ya, untuk memelihara kehidupan Elia. Wow, itu buat saya mind blowing, ya kan? Saya bilang, wah, luar biasa, ya. Nah, kita ini lebih daripada burung gagak, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Tuhan tahu bahwa pilihannya kepada kita tidak mungkin salah. Tapi kalau manusia yang pilih, itu bisa salah loh, Bapak Ibu sekalian, ya. Beberapa waktu yang lalu saya kaget ketika kami ada di dalam perjamuan makan malam, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tiba-tiba seorang ibu, ya, yang saya tidak terlalu kenal kepada beliau, kemudian beliau itu cerita di depan umum, di depan kami sampai kami syok, ya kan? Dia bilang begini, Pastor, saya ini baru cerai, Pastor. Ya, saya ini orang Kristen, udah lama jadi Kristen. Saya ini pelayan Tuhan. Saya ini cerai, Pastor. Wih, kita kaget ini, ya kan? Kemudian dia cerita, tapi meskipun saya udah menikah 9 tahun, Pastor, saya ini masih perawan loh, katanya. Saya nggak tanya, kamu masih perawan atau enggak. Emangnya gue pikirin, ya kan? Dia bilang gini, ternyata saya salah pilih pasangan hidup, ya kan? Yang pertama, itu prianya baik banget sebelum menikah. Ibu Yongki, terus dia bilang, iyalah, semua orang kalau lagi mau nembak orang, ya pasti baik lah. Topengnya pakai setebal mungkin, ya kan? Nanti kalau udah menikah, eng ing eng, welcome to the club, selamat datang kepada kenyataan. Ternyata Pastor, ya kan, selain itu, ya kan, dia ini punya gangguan jiwa, Pastor, ya kan. Yang kedua, dia ini parasit. Itu menyebabkan saya sampai hari ini masih perawan. Akhirnya setelah 9 tahun, ya, saya menyerah juga, saya ceraiin dia, ya. Saya nggak mau bahas soal cerainya boleh atau enggak, tapi ternyata manusia bisa salah pilih. Tuhan nggak pernah salah pilih kita, Bapak Ibu sekalian. Mari kita buka Lukas pasal 24, ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-48. Ini Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya, ya. Jadi ayat-ayat yang kita
baca ini setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian dia menampakkan diri kepada semua muridnya. Ayat 46, Yesus bilang gini, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat yang ke-48, kamulah saksi-saksi dari semuanya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat yang kita baca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 dan dari kitab Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 48, yang pertama, Tuhan memanggil dan memilih kita untuk menjadi alatnya agar kita bersaksi tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Sekali lagi, Tuhan memanggil dan memilih kita agar supaya kita bersaksi tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Hari Minggu kemarin, pagi dan sore, saudara kita Heri Yendukman telah menyampaikan firman Tuhan, bagus banget ya. Beliau sampaikan gini, just tell the truth, ya, ceritakan apa adanya secara jujur, apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan. Itu yang disebut dengan menjadi saksi. Nah, Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian, kita ini yang dipilih oleh Tuhan, kita itu kemana-mana bersaksi tentang pertobatan. Ya, pertobatan tentang apa? Pertobatan yaitu keluar dari hidup yang gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Alkitab bilang, hidup dalam kegelapan itu adalah penyembahan berhala. Kemudian percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan yang kotor, kosong, sembrono, dan hampa. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, itu hidup di dalam kegelapan. Ya, bagaimana kemudian kita dulu hidup di dalam kegelapan dan kemudian sekarang setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu hidup di dalam terang. Tadi saya sudah singgung tentang perkataan yang kotor, kosong, sembrono, dan hampa. Ya, itu perkataan bisa melalui jari sekarang ya. Apa yang ditulis di sosial media, di IG, di Twitter, di Facebook, dan lain sebagainya. Atau ketika kita berkirim pesan satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, itu semuanya mulai ada di dalam pikiran. Maka itu hamba Tuhan terkenal, Joyce Meyer, berkata bahwa pikiran itu adalah medan peperangan. Ya, orang yang hidup di dalam kegelapan, hidup sebelum mengalami perjumpaan dengan Kristus, pikirannya itu penuh dengan kecemaran dan kesia-siaan, termasuk percabulan itu dimulai dari pikiran. Kalau sebelum Yesus datang ke dunia ini, percabulan itu kan dilakukan ya secara nyata, ketemu begini. Tapi setelah Yesus datang ke dunia ini, ketika di dalam pikiran aja udah cemar, ngeres, kotor, ya, itu udah disebut berdosa, sudah disebut berzina, ya. Dalam pelayanan, saya dan istri juga pernah melayani orang-orang yang berzina, meskipun tidak melakukan secara daging ketemu daging, tapi mereka melakukan perzinahan itu secara online. Wow, sangat mengerikan. Ingat Bapak Ibu sekalian, dosa itu, kegelapan itu membawa kita turun, tapi Tuhan mau membawa kita
naik, ya. Nah, itu yang perlu kita saksikan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika kita dalam hidupnya yang lama, dalam kegelapan itu penuh dengan kesia-siaan dan dosa, dan kemudian sekarang hidup di dalam kehidupan yang baru. Tadi sebelum mulai ibadah ini, saya bercerita kepada beberapa teman, kepada saudara kita John, kepada Wandi, dan kepada beberapa orang yang sudah hadir tadi, ya, bahwa orang-orang yang belum bertobat, tapi mereka ada di gereja dan rajin melayani. Sekali lagi, orang yang melayani, Bapak Ibu sekalian, orang yang melayani di gereja itu belum tentu dia orang yang bertobat. Alkitab ajarin kita dari buahnya kita akan melihat pohonnya. Sekali lagi, dari buahnya kita akan tahu pohonnya. Maka itu minggu lalu atau 2 minggu yang lalu saya sampaikan, Tuhan mau kita berbuah banyak, berbuah lebat. Kenapa kok nggak ditulis berbuah aja atau buah sedikit aja, nggak apa-apa, yang penting berbuah. Berbuah lebat artinya dari kejauhan kita udah kelihatan buahnya. Dari kejauhan udah tahu, oh itu pohon mangga. Kenapa? Karena di mana-mana buah mangganya lebat di pohon itu. Ya, sekali lagi dari buahnya kita tahu pohonnya. Orang yang ada di dalam gereja yang suka melayani tapi mereka masih hidup dalam kegelapan, perhatikan nih, salah satu buah perkataannya dia bilang gini, ayo melayani Tuhan. Ayo pergi ke gereja. Ayo melayani Tuhan, ayo pergi ke gereja. Itu aja ngomongannya, ya kan? Dia nggak akan berani bilang begini, ya kan? Ayo bertobat, ayo hidup sesuai firman Tuhan. Seperti tadi doa daripada Stephen sebelum dengar firman Tuhan kan keren banget, ya kan? Agar kita ini serupa dengan Kristus, ya. Orang yang keluar dari hidup kegelapan itu, dia akan bicara juga tentang nilai-nilai, tentang hidup kudus, tentang hidup yang senada dengan sorga. Ya, orang yang mencintai Tuhan pasti melayani Tuhan, tapi orang yang melayani Tuhan belum tentu dia mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan pasti melayani Tuhan. Yang kedua, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga berkata, orang yang mencintai Tuhan juga dia akan mentaati akan perintah-perintah Tuhan. Tapi orang yang masih di dalam kegelapan, dia akan rajin melayani Tuhan, tapi dia tidak melakukan perintah Tuhan. Dia percaya akan janji Tuhan, aku dikasihi, aku diberkati, tapi dia nggak pernah melakukan perintah Tuhan. Maka itu Yesus bilang gini, pada hari akhir aku akan berterus terang kepadamu. Nyalah engkau kamu sekalian pembuat kejahatan. Duh Tuhan, aku kan sudah melayani engkau. Aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengadakan mujizat demi namamu. Nyalah aku nggak kenal engkau. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita saksikan yaitu tentang pertobatan. Bagaimana kita keluar dari kegelapan, kemudian sekarang hidup di dalam terang. Satu kali ya saya ditegur Bapak Ibu sekalian oleh dua orang bapak yang aktif melayani ya. Saya ini kan sering ngomongin soal kekudusan. Saya ini sering cerita bagaimana hidup saya yang lama yang cemar dan memalukan, dan kemudian Tuhan lawat dan sekarang saya hidup dalam hidup yang baru. Dia bilang gini secara khusus, Pak Yongki, cerita yang itu jangan diulang-ulang, Pak Yongki ya. Jadi cukuplah sudah 1-2 kali diceritakan, sekarang jangan diulang-ulang. Belakangan saya tahu Bapak Ibu sekalian,
ternyata dua bapak ini suka berzina. Sehingga waktu saya bicara tentang kekudusan, tentang pertobatan, dia kegerahan, panas sekali. Yang satu, Bapak Ibu sekalian, dia ceraikan istrinya, kawin lagi. Yang satunya jatuh bangun sampai hari ini di dalam dosa. Ada di mana orang-orang ini? Ada di dalam gereja loh Bapak Ibu sekalian. Ada di dalam gereja. Tapi yang jelas nggak ada di sini Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua yang harus kita saksikan tadi yaitu tentang pengampunan dosa. Ya. Dari 1 Petrus 2 ayat 9 tadi dan dari kitab Lukas bahwa kita harus bersaksi bahwa dulu aku ini bukan umat Tuhan dan sekarang aku menjadi umat Tuhan. Jadi dari bukan umat Tuhan sekarang menjadi umat Tuhan. Dalam terjemahan The Message Bible-nya keren banget Bapak Ibu sekalian. Dikatakan begini, from nothing to something, from rejected to accepted. Jadi dulu aku bukan umat Tuhan, jadi aku ini nggak ada harganya. Aku nggak ada artinya. Tapi oleh karena Yesus Kristus itu, aku yang sampah ini diangkat, diambil oleh Tuhan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Kemudian aku yang dulunya ditolak, sekarang aku diterima kembali. Bapak Ibu sekalian, ya saya ini suka nonton sepak bola, ya sepak bola. Itu kalau yang main bintang-bintang yang terkenal ya, yang hari ini Lionel Messi kan ada di Amerika itu ya, main di Amerika. Itu tiket-tiket semua kemudian jadi mahal tuh kalau Lionel Messi yang main ya. Jadi Amerika nih jadi lagi heboh nih gara-gara ada Messi. Bapak Ibu sekalian, itu kaos yang bekas dipakai Messi, ya kan? Meskipun itu kaosnya penuh dengan keringat, kalau kita bisa dapatkan kaos itu hoki besar, ya kan? Dan kemudian kaos itu bisa dijual dan harganya bukan $1.000-2.000, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Karena sudah dipakai Messi itu, maka harganya bisa puluhan ribu dolar. Bahkan seorang anak di Aceh yang pakai waktu terjadi tsunami, kemudian pakai kedapatan selamat bertengger di pohon, itu pakai kaosnya Cristiano Ronaldo meskipun palsu ya kan. Cristiano Ronaldo yang asli jatuh belas kasihan dan dia mengirimkan kaosnya yang asli ya kan, dikasih tanda tangan kepada anak ini, Bapak Ibu sekalian. Dan tahu nggak harga kaos itu yang kalau kita beli itu ya mungkin cuma $100 atau berapa, itu bisa harganya jadi puluhan ribu dolar. Kita yang nothing menjadi something. Karena apa? Karena kita ada di tangan Tuhan. Siapa Tuhan? Dia adalah pemilik semesta alam ini. Dia lebih hebat dari Lionel Messi, dia lebih hebat daripada Cristiano Ronaldo. Disitulah kita harus cerita. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Itu yang harus kita beritakan. Aku ini yang from nothing to something. Dari yang dulunya tertolak. Tapi karena Kristus Tuhan, karena kemurahan Tuhan, aku ini sekarang menjadi berharga, bahkan menjadi miliknya. Ya, saya terakhir ini saya selalu sampaikan gini. Gara-gara kita percaya kepada Yesus, ini harus dicamkan sampai kita paham ya. Gara-gara kita percaya kepada Yesus, yang pertama, di hadapan Allah Bapa, kita ini anaknya loh, Bapak Ibu sekalian ya. Gara-gara kita percaya kepada Yesus, di hadapan Yesus, kita ini adalah miliknya. Gara-gara percaya kepada Yesus Kristus, di hadapan Roh Kudus, kita ini istananya. Kita ini adalah rumahnya. Kita ini adalah bait Allahnya. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Jadi kalau ditanya suruh bersaksi, tidak usah bingung Bapak Ibu sekalian.
Yang pertama, kita harus bersaksi tentang pertobatan, yaitu keluar dari hidup yang gelap, hidup yang sia-sia, ya. Mungkin perkataan kita kotor, kosong, sembrono, kemudian kita penuh dengan keserakahan, pikiran yang ngeres, penuh dengan perzinahan, percabulan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bicara tentang pengampunan dosa. Aku ini yang penuh dengan dosa, aku ini diampuni loh sama Tuhan. Yang dulu tidak dikasihi, sekarang aku dikasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita dikasih bukan karena prestasi kita. Kita dikasih bukan karena perbuatan kita. Tapi kita dikasihi dan diampuni oleh Tuhan. Kita dikasihi, kita diangkat menjadi umat Tuhan. Itu karena anugerahnya. Kita harus berkata kepada orang lain bahwa upah dosa itu adalah maut. Jadi aku ini benar-benar hoki. Aku ini benar-benar beruntung menjadi umat Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Matius 10 ayat 14 berkata, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ini Yesus sendiri berkata, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita kemudian menyampaikan kabar baik atau kesaksian, jangan takut ditolak orang. Sekali lagi, jangan takut ditolak orang. Kalau ada orang yang menolak kita, kita bilang, emangnya gue pikirin. Yesus bilang, ya kalau nggak ada yang mau terima kamu, nggak mau dengerin kamu, nggak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Tapi percayalah, benih yang kita tabur hari ini kelihatannya nggak ada artinya. Bapak Ibu sekalian, itu nggak benar. Sesungguhnya benih yang kita tabur, kesaksian yang kita tabur, one day, satu saat itu akan bertumbuh dan menjadi pohon yang besar, bahkan bisa menjadi hutan belantara. Ya, mari yang kedua kita buka Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 52, mereka sujud menyembah dia. Perhatikan kata sujud menyembah dia. Lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi yang kedua Bapak Ibu sekalian, biarlah kita ini bersaksi dengan cara menyembah Allah yang hidup. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, jangan ada seorang pun di antara kita yang mendua hati. Ya, saya waktu tiba di New York, saya kaget juga. Ternyata di mana-mana banyak tulisan tarot. Ya, ada psychic ya. Saya pikir tarot itu orang jual tarot, loh kan, ya kan? Psychic itu saya juga nggak ngerti apa ini toko apa. Ternyata itu tukang ramal, tukang guamnya, dukun-dukun, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan di New York, kota megapolitan, bukan hanya metropolitan, kota megapolitan. Ternyata banyak loh orang yang menyembah Allah. Kita, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita mendua hati. Amin. Amin. Ketika mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang tidak baik, mungkin aja kita tergoda untuk pergi ke psychic atau tukang ramal, atau tukang guamnya, atau dukun-dukun yang ada di mana-mana yang di New York ini.
Bahkan saya membaca artikel orang-orang top itu, orang-orang besar, sebelum mereka ambil keputusan, mereka juga datang kepada orang-orang begini. Please, anak Tuhan dilarang keras mendua hati. Kita bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bersaksi dengan cara kita tidak mendua hati, hanya menyembah Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kemudian selanjutnya, Lukas pasal 24 ayat yang ke-52. Lukas 24 ayat 52 berkata, mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yuk bersama saya ucapkan, dengan sangat bersukacita. 2, 3, dengan sangat bersukacita. Bapak Ibu sekalian, orang yang mengalami Tuhan, hidupnya harus penuh sukacita. Jadi kita bersaksi, yaitu melalui kehidupan kita yang penuh dengan sukacita. Saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Yesus, salah satu gelarnya adalah Raja Damai. Amin. Raja Damai. Kita pergi ke toko damai, kita nggak bisa beli damai. Damai itu yang asli dan sejati hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Orang Kristen boleh kecewa, boleh sedih, boleh nangis, boleh kecewa, dan lain sebagainya. Tapi please, jangan berlarut-larut. Sebab kalau kita berlarut-larut hidup dalam kesedihan, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengalami Tuhan? Ya, jadi kita ini harus bersukacita. Saya senang sekali tadi waktu mau Zoom, ada ibu tuh yang wajahnya kinclong banget, ya kan? Memancarkan sukacita dan kemuliaan nama Tuhan. Mana ibu ini? Kok nggak dimunculin lagi wajahnya, ya kan? Sehingga orang bilang gini, weh, ya kan? Ini udah muncul ya. Ibu Widya itu mana nih, Ibu Widya? Ya ini saya spotlight dulu sebentar nih. Nah, ini kelihatan kinclong banget ya. Ya. Nah, orang Kristen itu harus begitu, Bapak Ibu sekalian ya, wajahnya penuh dengan sukacita. Jangan seperti Kristen-Kristen zaman dulu, ya kan, mukanya susah, cemberut, itu nggak ini, Bapak Ibu sekalian, nggak alkitabiah ya. Sekali lagi, kita boleh khawatir, boleh susah, boleh takut, boleh kecewa, boleh sedih, boleh berduka, tapi please jangan berlarut-larut. Bapak Ibu sekalian, di pemerintahan yang menganut sistem kerajaan, ya, kalau rajanya itu ada di negara itu, tidak keluar negeri, maka di atas istananya dinaikkan bendera full, ya, di atas istananya, dan bendera itu berkibar-kibar. Artinya apa? Raja sedang ada di tempat. Tapi kalau rajanya sedang bepergian ke luar negeri, maka benderanya diturunkan. Nah, sukacita, ya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa gara-gara Yesus kita ini adalah istananya Allah. Sukacita itu adalah bendera yang berkibar-kibar yang menunjukkan bahwa Yesus inside, bahwa Yesus ada di dalam diriku. Ya, satu kali ada sebuah isu, Bapak Ibu sekalian, bahwa di suatu daerah itu ada harta karun yang terpendam. Maka orang-orang mulai berdatang, berbondong-bondong datang ke daerah itu. Ada yang per keluarga, ada yang per kelompok. Mereka mencari harta karun itu, Bapak Ibu sekalian. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, mereka tidak berhasil menemukan harta karun itu. Tapi ada satu keluarga
yang terdiri dari kakek, nenek, anak, mantu, dan cucunya. Ada kurang lebih 12 orang. Ya. Dan mereka menemukan harta karun yang tersembunyi itu. Dan mereka bilang begini, bersepakat, jangan bilang-bilang sama orang lain kalau kita menemukan harta karun ini. Biarlah sekarang kita pulang, kita bawa harta karun ini sebisa-bisanya kita. Setelah itu nanti kita akan kembali lagi. Ya, 12 orang itu sepakat untuk tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Ya kan? Tapi nggak sampai seminggu, Bapak Ibu sekalian, orang berkerumun ke rumah itu. Dia bilang, Bapak ini pasti udah menemukan harta karun itu. Bapak itu bilang, enggak bisa. Bapak ini pasti bohong. Loh, siapa yang mengatakan bahwa aku telah menemukan harta karun? Dari wajahnya Bapak itu kelihatan kalau Bapak menemukan harta karun, ya kan? Sedangkan kami ini yang sama berbulan-bulan semuanya letih, lesu, loyo, lunglai, cemberut karena tidak menemukan harta karun. Yesus itu lebih daripada harta karun di atas muka bumi ini. Yesus itu adalah sumber dari segala sumber harta karun itu. Kalau kita ngalami Tuhan, Yesus inside Bapak Ibu sekalian, maka di wajah kita akan terpancar yang namanya sukacita. Jadi sukacita itu tidak bisa disembunyikan. Dengan kita bersukacita, orang akan melihat kekristenan itu menarik. Dan itu akan membawa orang-orang bisa datang kepada Yesus. Dan yang terakhir, Lukas pasal 24 ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sekali lagi, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang terakhir, kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk bersaksi. Bersaksi dengan cara gimana? Yaitu bersaksi dengan cara rajin beribadah. Ingat sekali lagi, dari buahnya kita tahu pohonnya. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia pasti rajin beribadah. Tapi orang yang rajin beribadah belum tentu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin dia rajin beribadah karena sedang cari jodoh, ya kan? Atau dia rajin beribadah gara-gara kepingin dapat suaka politik karena lawyer menganjurkan kamu datang itu ke gereja BMC, ya kan? Dan biarlah pastornya mengeluarkan surat. Nanti waktu kamu mau sidang, pastornya mendampingi kamu. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, orang yang mengalami Tuhan, dia pasti rajin beribadah. Hari Minggu, dia pasti pergi ke gereja. Karena hari Minggu itu dijadikan hari yang penting dan prioritas. Waktu kami, suami istri mengalami Tuhan, kami bilang hari Minggu adalah hari untuk Tuhan. Nggak peduli family, keluarga besar, papa, mama, ada acara, waktu itu keluarga besar kami belum dalam Tuhan. Kami bilang, tidak. Hari Minggu jam sekian sampai jam sekian kami mau ke gereja beribadah. Keluarga besar marah banget Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian kami suami istri di sidang. Mereka bilang begini, oke, kamu tahu nggak? Kamu ini hidup di Indonesia, di negeri timur, ya. Kamu boleh percaya sama Tuhan, ya. Tapi jangan fanatik, ya kan? Jadi kalau kami ini, ya, di Indonesia, kamu itu nggak boleh melakukan seperti itu. Tapi dengan halus dan sopan, kami berkata tidak. Hari Minggu kami harus beribadah, ya. 2 jam saya beribadah. Nanti selesai jam ibadah itu, kami baru bisa mengikuti acaramu.
Maka setelah berkali-kali mereka tahu kami ini fanatik, kami militan kepada Tuhan, maka mereka kalau ada acara kemudian menyesuaikan dengan kami. Akhirnya Kisah Rasul 16 ayat 31 itu digenapi. Alkitab bilang, percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Papa, mama, mertua saya itu saya yang baptis. Keluarga besar itu sebagian besar saya yang membaptis. Bahkan salah satu aset daripada keluarga besar ini akan dijual dan kemudian diberikan kepada gereja untuk dijadikan gereja sampai hari ini. Mengapa? Karena kami menjadi kesaksian dengan cara kami militan untuk beribadah. Pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan memanggil dan memilih kita untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saksi surgawi. Yang pertama, biarlah kita menjadi saksi Tuhan dengan cara memberitakan tentang bagaimana hidup kita bertobat dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, berbicara tentang pengampunan dosa, hidup kita yang penuh dengan dosa diampuni, kemudian kita bersaksi dengan cara kita hanya menyembah satu Allah, kita bersaksi dengan hidup yang penuh sukacita, dan kita bersaksi melalui cara hidup kita rajin beribadah. Mari kita berdoa. Berkati setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi kami. Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami menjadi umat milik kepunyaan-Mu untuk memberitakan kabar sukacita daripada sorga, yaitu pertobatan dan keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah secara online ini. Kami percaya apa yang dikerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan sekarang kami mau hadapkan setiap anak-anak-Mu yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel. Kalau ada di antara kami hari ini sedang bergumul tentang sesuatu dan lain hal, kami mau berdoa Tuhan bersama-sama menyerahkan beban hidup kami kepadamu. Kami tahu Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau, seperti kata firman-Mu, mari yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku, maka Engkau akan mengalami kelegaan. Kami sehati sepakat, mau menyerahkan setiap persoalan permasalahan kami kepadamu. Dan kami akan menanti-nantikan Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan akan datang pada setiap kami tepat pada waktunya. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bergumul tentang pekerjaan dan keuangan, kami mengalami mujizat di tengah-tengah krisis keuangan ini, sebab Engkau Yehova Jireh. Kami membutuhkan surat-surat imigrasi, kami percaya Tuhan tolong kami mendapatkan surat-surat yang sah untuk tinggal resmi di Amerika Serikat ini, bahkan keluar Amerika Serikat dengan legal dan leluasa. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga dan terimalah dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel, menurunkan segala berkat yang terbaik dari sorga berlimpah-limpah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan memberkati, melindungi, dan menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.